Saya belum pernah melihat pria yang begitu hebat. Setelah terdampar di pulau terpencil untuk mencapai kebebasan air tawar, dia dengan cerdik merancang alat pengumpul air tawar. Tidak hanya membangun rumah mewah dengan pemandangan laut di pulau, juga karena sumber daya di perairan sekitar terlalu melimpah. Setiap hari dia bisa dengan senang hati mencari kerang di pantai. Sejak meninggalkan pulau terpencil sebelumnya, Carter telah terombang-ambing di laut selama 2,5 hari. Untungnya, rakitnya cukup kuat, membawanya berhasil mencapai pulau lain. Tampaknya pulau ini lebih besar daripada pulau terpencil sebelumnya. Ini membuatnya penuh harapan baru. Berhasil menarik rekannya ke darat, Carter saat ini sudah kelelahan. Setelah sedikit memulihkan tenaga, dia mulai merencanakan pembangunan tempat berlindung. Sesuai dengan kebiasaan, hal pertama yang dilakukan setiap orang setelah tiba di pulau adalah menjelajahi pasar belanja gratis di dekat pantai. Jelas Carter juga tidak terkecuali. Bagaimanapun, untuk mendapatkan cukup bahan bangunan, ini pasti adalah cara tercepat untuk mendapatkannya. Setelah membawa pulang tumpukan bambu dan kayu yang penuh, dalam keadaan sangat haus, dia menemukan sebuah pohon kelapa. Ketinggian ini sulit dijangkau tanpa alat yang tepat. Untungnya, jika tinggi badan tidak cukup, bisa menggunakan bambu. Meskipun prosesnya agak canggung, tapi dengan satu tegukan air kelapa yang manis, berhasil masuk ke perut, membuat semua usahanya tidak sia-sia. Setelah berhasil mendapatkan kembali energinya, Carter pun mulai pekerjaan membangun tempat perlindungan. Pertama-tama, mencari area yang cocok, menggali lubang pondasi dengan baik, kemudian dengan hati-hati memilih 2 batang bambu yang kuat, mengikat salah satu ujungnya dengan tali, lalu menanamnya dalam-dalam ke dalam lubang pondasi, kemudian menghubungkan balok horizontal di atasnya. Dengan ini, didapatkan sebuah kerangka atap segitiga yang sangat stabil. Mengenai bagian dinding tempat perlindungan, Carter langsung meletakkan batang-batang bambu secara rapi di atas kerangka. Setelah selesai, dia pun berbaring di kamar dengan pemandangan lautnya untuk merasakannya. Meskipun ruangannya tidak terlalu besar, tapi untuk melindungi dari angin dan hujan, itu tidak masalah sama sekali. Untuk berjaga-jaga, dia juga memperkuatnya dengan pasir. Kemudian dia meratakan permukaan tanah. Namun agar bisa tidur lebih nyaman di malam hari, dia pergi ke pantai dan mengambil selembar kasur liar untuk dibawa pulang. Dibawa pulang dan dibentangkan di atas tanah tempat perlindungan. Dengan cara ini, bahkan jika tinggal selama 2,5 tahun, tidak perlu khawatir terkena rematik. Setelah menambahkan beberapa hal sederhana, Carter kemudian menggali lubang besar di pantai. Kemudian dia menghubungkan 2 potong bambu sepenuhnya, menggunakannya sebagai pipa yang ditanam dalam di salah satu sisi lubang pasir. Benar, ini menghasilkan versi sederhana dari cerobong asap. Selanjutnya, cukup mencari beberapa kayu kering, maka bisa menyalakan api yang berkobar di dalam lubang pasir. Tidak hanya bisa menghangatkan dan memasak di atasnya, malam hari juga bisa mencegah kedekatan binatang buas. Seiring waktu menuju senja, Carter menempatkan rekan lamanya di samping tempat perlindungan, mencegah mereka terbawa ombak saat pasang. Selanjutnya adalah saat yang menyenangkan untuk mencari ikan di pantai. Terlihat Carter langsung terjun ke laut, seketika berubah menjadi ahli memancing di pulau terpencil. Namun, anak ini tampaknya tidak seberuntung itu hari ini. Menghadapi kenyataan setelah bekerja keras seharian tetapi tetap kosong. Malam ini, hanya bisa mengandalkan kelapa untuk menghibur lidahnya. Kemudian dia mengakhiri hari dengan ditemani api yang hangat. Dengan sembarangan mengakhiri hari. Ketika tiba pagi hari berikutnya, menghadapi pantai yang datar ini, anak ini terjebak dalam keraguan diri yang mendalam. Jelas lubang api yang baru digali kemarin, sekarang sudah sepenuhnya terendam oleh ombak yang kejam. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengubahnya kembali. Untungnya, sebagai seorang ahli alam liar yang berpengalaman, tantangan seperti ini baginya hanyalah pekerjaan yang mudah. Hanya perlu menghadapinya dengan santai. Kemudian Carter memanfaatkan sinar matahari yang terik, menggunakan kaca pembesar untuk menyalakan api kunang-kunang. Jangan tanya dari mana kaca pembesar itu. Jika ditanya, itu adalah yang liar. Setelah menyalakan api perapian, Carter kemudian menggali lubang kecil di sampingnya. Lalu dia pergi mengambil beberapa daun segar di dekatnya, menyusunnya dengan rapi di dasar lubang pasir. Kemudian mencari botol plastik liar yang gratis, memotongnya menjadi gelas dengan tinggi yang sesuai, dan meletakkannya di tengah lubang pasir. Setelah itu, cukup menutupi bagian atas lubang dengan plastik pembungkus, menyebarkan pasir di sekelilingnya untuk menyegel dan mengikatnya.
Dengan cara ini, melalui satu set alat seperti ini, maka dapat dengan cerdik memanfaatkan prinsip transpirasi tanaman. Berhasil mengumpulkan air tawar manis. Karena aksi menangkap ikan kemarin tidak membuahkan hasil, Carter yang sudah lapar seharian kini sangat kelaparan. Jadi dia memutuskan untuk bertindak lebih awal hari ini. Sambil berkata, dia tanpa ragu-ragu terjun ke dalam pelukan laut. Dia sangat mengerti bahwa bergantung pada gunung berarti memanfaatkan gunung. Prinsip bergantung pada laut berarti memanfaatkan laut. Bertekad untuk menunjukkan kemampuannya hari ini, melalui usaha sendiri, menangkap cukup banyak makanan laut untuk mengisi perutnya.